Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu topik paling penting dalam kajian senyawa bioaktif, yaitu mekanisme reaksi senyawa antimikroba. Kita akan melihat bagaimana senyawa kimia, baik yang berasal dari alam maupun hasil sintesis, mampu menyerang mikroorganisme melalui mekanisme reaksi yang sangat spesifik. Pemahaman ini bukan hanya penting untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk pengembangan obat, pangan fungsional, dan strategi menghadapi resistensi antimikroba. Antimikroba adalah senyawa yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme. Mikroorganisme ini bisa berupa bakteri, jamur, virus, atau parasit. Senyawa antimikroba bekerja dengan cara menargetkan struktur atau proses vital dalam sel mikroba. Jadi, antimikroba bukan sekadar racun, tetapi molekul yang memiliki target spesifik. Inilah yang membuatnya sangat menarik untuk dipelajari, terutama dalam konteks bahan alam yang sering memiliki mekanisme unik. Dalam pertemuan ini, ada beberapa tujuan penting. Pertama, mahasiswa diharapkan memahami bagaimana mikroba bisa mati ketika struktur vitalnya diserang. Kedua, kita akan menghubungkan reaksi kimia yang terjadi pada tingkat molekuler dengan efek biologis yang tampak pada mikroorganisme. Ketiga, kita akan mengenali berbagai senyawa antimikroba, baik dari bahan alam seperti minyak atsiri dan flavonoid, maupun dari senyawa sintetik seperti antibiotik beta-laktam. Dan terakhir, kita akan menganalisis mekanisme reaksi spesifik yang menjadi dasar aktivitas antimikroba. Untuk memahami bagaimana antimikroba bekerja, kita harus mulai dari pertanyaan sederhana, mengapa mikroba bisa mati? Mikroba mati ketika struktur vitalnya rusak. Misalnya, ketika dinding selnya tidak terbentuk dengan baik, sel akan pecah karena tekanan osmotik. Ketika enzim penting dalam metabolisme dihambat, sel tidak bisa menghasilkan energi. Ketika DNA rusak, sel tidak bisa bereplikasi. Jadi, setiap mekanisme antimikroba selalu berhubungan dengan kerusakan struktur atau fungsi yang sangat fundamental. Secara umum, ada 4 mekanisme utama yang menyebabkan kematian mikroba. Pertama, kerusakan dinding sel. Kedua, kerusakan membran sel. Ketiga, inhibisi enzim metabolisme. Dan keempat, kerusakan DNA. Keempat mekanisme ini saling berkaitan dan seringkali terjadi bersamaan. Misalnya, kerusakan membran dapat menyebabkan stres oksidatif yang kemudian merusak DNA. Atau inhibisi enzim dapat melemahkan dinding sel. Jadi, mekanisme antimikroba sering bersifat multifaktorial. Dinding sel bakteri, terutama pada bakteri gram-positif, sangat penting untuk menjaga bentuk dan tekanan internal sel. Jika dinding sel tidak terbentuk dengan baik, sel akan mudah pecah. Banyak antibiotik klasik seperti penisilin bekerja dengan menghambat pembentukan peptidoglikan, yaitu komponen utama dinding sel. Tanpa peptidoglikan yang kuat, bakteri tidak dapat bertahan. Bagaimana cara antibiotik beta-laktam menghambat pembentukan dinding sel? Mekanismenya sangat elegan. Cincin beta-laktam yang reaktif menyerang residu serin pada enzim transpeptidase. Reaksi ini bersifat irreversibel, artinya enzim benar-benar mati dan tidak bisa digunakan lagi. Tanpa enzim ini, bakteri tidak bisa membentuk ikatan silang peptidoglikan. Akibatnya, dinding sel menjadi lemah dan bakteri mengalami lisis. Penisilin adalah contoh paling terkenal dari antibiotik beta-laktam. Ampicillin adalah turunannya yang memiliki spektrum lebih luas. Sementara itu, berberin adalah contoh senyawa alami yang memiliki aktivitas antimikroba, meskipun mekanismenya berbeda. Ini menunjukkan bahwa struktur kimia yang berbeda dapat menghasilkan efek antimikroba yang sama-sama kuat. Selain dinding sel, membran sel juga merupakan target penting. Membran sel berfungsi sebagai pengatur transport ion, tempat terjadinya respirasi seluler, dan pelindung dari lingkungan luar. Ketika membran rusak, ion bocor keluar, gradien proton hilang, dan sel tidak bisa menghasilkan energi. Pada akhirnya, sel akan mati.
Banyak senyawa antimikroba bekerja dengan memicu peroksidasi lipid. Proses ini dimulai ketika radikal bebas menyerang ikatan rangkap pada lipid membran. Serangan ini memicu reaksi berantai yang merusak struktur membran secara masif. Membran menjadi bocor, tidak stabil, dan akhirnya sel mengalami lisis. Ini adalah mekanisme yang umum pada senyawa fenolik dan minyak atsiri. Quercetin, graniol, dan eugenol adalah contoh senyawa alami yang merusak membran. Struktur lipofilik mereka memungkinkan penetrasi ke dalam lapisan lipid membran. Gugus fungsional seperti OH pada eugenol juga dapat berinteraksi dengan protein membran, menyebabkan gangguan fungsi dan kebocoran ion. Enzim adalah mesin kehidupan. Jika enzim berhenti bekerja, metabolisme berhenti. Banyak senyawa antimikroba bekerja dengan menghambat enzim penting dalam jalur metabolisme mikroba. Ketika enzim tidak aktif, sel tidak bisa menghasilkan energi, tidak bisa mensintesis komponen penting, dan akhirnya mati. Beberapa senyawa seperti kurkumin dan quinone bertindak sebagai Michael akseptor. Mereka memiliki ikatan rangkap alfa, beta tak jenuh yang sangat reaktif terhadap gugus nukleofilik seperti SH pada enzim. Ketika gugus SH menyerang, terbentuk ikatan kovalen yang irreversibel. Enzim menjadi tidak aktif secara permanen. Ini adalah mekanisme yang sangat kuat dan efektif. Kurkumin, quinin, parabenzoquinone, sulfonamida, dan tetrasiklin adalah contoh senyawa yang menghambat enzim. Masing-masing memiliki target yang berbeda, tetapi semuanya bekerja dengan prinsip yang sama, mengganggu jalur metabolisme penting sehingga mikroba tidak dapat bertahan. DNA adalah pusat kendali sel. Ketika DNA rusak, sel tidak bisa bereplikasi atau mensintesis protein. Banyak antibiotik modern bekerja dengan menargetkan DNA atau enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Kerusakan DNA menyebabkan sel berhenti membelah dan akhirnya mati. Quinolone seperti ciprofloxacin bekerja dengan mengikat ion Mc tanda kuadrat pada DNA gyrase. Interaksi ini melibatkan residu asam amino seperti AS87. Ketika kompleks ini terbentuk, DNA gyrase tidak bisa bekerja. Replikasi DNA terhenti, dan bakteri tidak bisa berkembang biak. Ciprofloxacin adalah contoh paling terkenal dari inhibitor DNA gyrase. Beberapa terpenoid seperti graniol juga dapat mengganggu stabilitas DNA melalui mekanisme lain. Ini menunjukkan bahwa kerusakan DNA dapat terjadi melalui berbagai jalur kimia. Perbedaan struktur antara bakteri gram positif dan gram negatif sangat memengaruhi efektivitas antimikroba. Gram positif memiliki peptidoglikan tebal dan tidak memiliki membran luar, sehingga lebih sensitif terhadap beta-laktam. Gram negatif memiliki membran luar LPS yang membuatnya lebih tahan dan membutuhkan senyawa lipofilik atau gelatin untuk menembusnya. Resistensi antimikroba adalah kemampuan mikroorganisme untuk bertahan hidup meskipun sudah terpapar obat yang seharusnya membunuhnya. Fenomena ini muncul karena mikroba memiliki kemampuan adaptasi yang sangat cepat melalui mutasi genetik dan seleksi alam. Ketika antibiotik digunakan, sebagian besar bakteri memang mati, tetapi beberapa yang memiliki sifat tahan akan bertahan dan berkembang biak, menghasilkan populasi baru yang lebih kuat. Inilah yang kemudian dikenal sebagai superbugs, yaitu mikroorganisme yang kebal terhadap berbagai jenis obat. Fenomena resistensi ini bukan hal baru. Sejak awal penggunaan antibiotik pada tahun 1940-an, kasus resistensi sudah mulai muncul. Salah satu contoh paling awal adalah resistensi Staphylococcus aureus terhadap penisilin yang dilaporkan sekitar tahun 1942, hanya beberapa tahun setelah penisilin digunakan secara luas.
Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme mampu mengubah atau melindungi target reaksi kimia yang biasanya diserang oleh obat. Salah satu contohnya adalah produksi enzim beta-laktamase oleh bakteri, yang memutus cincin beta-laktam sebelum antibiotik sempat bereaksi dengan enzim transpeptidase. Mikroba juga dapat memodifikasi struktur DNA gerase melalui mutasi, sehingga quinolon tidak lagi dapat berikatan dengan situs aktif enzim tersebut. Perubahan kecil pada tingkat molekuler ini cukup untuk membuat obat kehilangan efektivitasnya secara signifikan. Selain mengubah target, mikroba juga dapat mengembangkan mekanisme pertahanan tambahan seperti pompa efflux. Pompa ini bekerja dengan cara mengeluarkan senyawa antimikroba dari dalam sel sebelum senyawa tersebut sempat melakukan reaksi kimia yang merusak. Dengan demikian, konsentrasi obat di dalam sel tidak pernah mencapai tingkat yang cukup untuk membunuh mikroba. Kombinasi antara perubahan target, degradasi obat, dan pengeluaran obat secara aktif menjadikan resistensi sebagai tantangan besar dalam pengembangan terapi antimikroba modern. Untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme kerja senyawa antimikroba, kita tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga perlu melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan pada kasus nyata. Analisis bahan alam memberikan kesempatan untuk menghubungkan struktur kimia, data eksperimen, dan mekanisme biologis secara langsung. Dengan cara ini, mahasiswa dapat melihat bagaimana senyawa bioaktif bekerja di tingkat molekuler dan bagaimana aktivitas tersebut tercermin dalam hasil uji laboratorium. Melalui pendekatan case-based learning, kita akan menganalisis data kimia dan biologis dari suatu ekstrak bahan alam, kemudian menghubungkannya dengan mekanisme antimikroba yang telah dipelajari. Kita menutup pertemuan ini dengan pesan penting dari Alexander Fleming, penyalahgunaan antibiotik akan mempercepat munculnya resistensi. Pemahaman mekanisme reaksi antimikroba sangat penting agar kita dapat menggunakan obat secara bijak dan mengembangkan strategi baru untuk melawan mikroba. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan beralih dari mekanisme antimikroba menuju topik yang tidak kalah penting, yaitu mekanisme reaksi senyawa antiinflamasi. Kita akan melihat bagaimana berbagai senyawa bioaktif mampu menghambat proses inflamasi melalui jalur kimia yang sangat spesifik, mulai dari modulasi enzim kunci seperti COX dan LOX, penghambatan produksi mediator inflamasi, hingga interaksi molekuler yang memengaruhi sinyal seluler seperti NF-kappa B dan MAPK. Pembahasan ini akan membantu kita memahami bagaimana senyawa alami seperti kurkumin, gingerol, flavonoid, dan terpenoid bekerja di tingkat molekuler untuk meredakan peradangan, serta bagaimana mekanisme tersebut dapat dijelaskan melalui reaksi kimia yang terukur. Dengan demikian, pertemuan berikutnya akan membuka wawasan baru tentang hubungan antara struktur kimia, mekanisme reaksi, dan aktivitas biologis dalam konteks inflamasi.